Poin yang pertama yaitu pengertian pendidikan holistik komprehensif. Kata holistik berasal dari bahasa Inggris yaitu whole yang artinya keseluruhan atau utuh. Menurut Hussein Herianto, paradigma holistik dapat dimaknai sebagai cara pandang yang komprehensif terhadap realitas. Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata holistik dapat dimaknai sebagai cara untuk memecahkan suatu masalah atau gejala dengan melihat masalah tersebut secara keseluruhan. Pada intinya, pendidikan holistik memiliki artian yaitu untuk membangun dan mengembangkan seluruh potensi manusia yang mencakup potensi sosial emosional, potensi intelektual, potensi moral atau karakter, kreativitas, dan spiritual atau keagamaan. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya tujuan dari pendidikan holistik yaitu untuk membentuk manusia agar mampu mengembangkan seluruh potensi yang ada dalam dirinya. Kedua, konsep pendidikan Islam holistik. Konsep pendidikan holistik komprehensif berupaya untuk memaksimalkan kreativitas inovasi pendidikan, misalnya seperti pembelajaran yang berbasis peran atau karakter, pembelajaran yang bercorak reflektif, kurikulum yang terintegrasi, mengutamakan pembelajaran aktif dan menyenangkan, serta menyempurnakan proses transformasi pendidikan. Kursus ini juga berfokus pada tujuan pendidikan masa depan, menggunakan keterampilan dasar, mengembangkan pengalaman siswa, menumbuhkan sikap spiritualitas anak, menciptakan moralitas pribadi, menanggapi tantangan pendidikan, dan menyediakan sarana transformasional untuk memecahkan masalah pendidikan secara keseluruhan, otonomi sekolah yang lengkap, dan mencetak generasi yang berkualitas. Selanjutnya mengenai pembahasan akar-akar pendidikan Islam holistik komprehensif. Sebenarnya banyak sekali landasan pendidikan Islam holistik komprehensif. Tetapi di sini kami hanya mengambil 4 landasan, yaitu yang pertama landasan normatif, yang kedua landasan filosof, yang ketiga landasan psikologis, dan yang keempat terakhir yaitu landasan sosiologis. Baik, saya akan menjelaskan mengenai 4 landasan tersebut. Yang pertama yaitu landasan normatif. Landasan normatif dalam berbagai doktrin agama yang didasarkan pada wahyu yang diturunkan Tuhan dan ajaran yang diberikan para nabi dapat ditemukan pedoman pendidikan yang komprehensif. Di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 surat ke-208 dan Quran Surat As-Saba ayat 34 terdapat dalam surat ke-28. Nah, di ayat tersebut terdapat kata kafah yang diartikan seluruhnya atau lengkap, yang berarti seluruh ajaran Islam, yakni dimensi akidah, ibadah, muamalah atau dimensi iman, Islam dan ihsan atau dimensi teologi, ritual dan filosofis, dan juga memeluk Islam bukan hanya kata-kata saja, tetapi juga keyakinan dan perbuatan. Yang kedua yaitu landasan filosof. Landasan pendidikan holistik komprehensif secara filsuf dapat dijumpai pada penjelasan dari para filsuf sejak zaman Yunani kuno. Filsuf Muslim sampai saat ini yang mengemukakan tentang jiwa manusia secara utuh. Menurut Harun Nasution, bahwa manusia terdapat potensi atau daya tumbuh-tumbuhan, binatang, dan manusia. Dari ketiga jiwa ini, sifat orang atau manusia sangat bergantung pada 3 jiwa tersebut dan akan mempengaruhi pada dirinya sendiri. Jika jiwa tumbuhan dan hewan menguasainya, maka manusia akan seperti hewan. Sedangkan jika jiwa manusia berpengaruh atas pada dirinya, maka orang itu dekat menyamai malaikat, mendekati kesempurnaan. Dan yang ketiga yaitu landasan psikologis. Landasan psikologis pendidikan holistik komprehensif juga dapat digali pada berbagai teori terdapat pada psikologi belajar. Gagne berpendapat bahwa belajar adalah mengubah atau membina kemampuan manusia yang dapat dilatih, yang
proses pertumbuhannya tidak dapat digambarkan secara sederhana. Adanya beberapa teori belajar ini dapat digunakan sebagai landasan sebagai rumusan konsep pendidikan holistik komprehensif dari segi proses belajar mengajar. Dalam pendidikan holistik yang komprehensif, bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan tingkat kemampuan yang berbeda harus dikembangkan secara seimbang dan komprehensif. Sehingga tidak hanya orang yang dapat memahami hal-hal tertentu yang lahir, tetapi juga dapat menghayati dan mengamalkannya dengan baik. Hal yang demikian penting dilakukan karena pada setiap mata pelajaran, ketiga aspek tersebut terdapat di dalamnya. Dan yang terakhir yaitu landasan sosiologis. Pendidikan holistik komprehensif dapat menggunakan landasan sosiologis, yaitu sebuah ilmu yang di dalamnya membahas tentang sekumpulan manusia yang berada disebut teori tertentu yang memiliki tujuan dan cita-cita bersama, serta berinteraksi dan berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Jadi, pada intinya, dari berbagai informasi yang diberikan ilmu sosiologi ini bahwa harus dipertimbangkan dalam merancang pendidikan holistik komprehensif, terutama pada merumuskan visi, misi, tujuan, kurikulum, proses belajar mengajar, sarana prasarana, pembiayaan, dan lingkungan pendidikan. Yang selanjutnya adalah implementasi pendidikan holistik komprehensif. Pendidikan holistik dapat diterapkan pada proses pembelajaran dengan berbagai cara, antara lain adalah pelaksanaan pembelajaran terintegrasi atau integrated learning, yaitu suatu mata pelajaran di mana berbagai materi digabungkan atau dikelompokkan menjadi suatu sajian materi pembelajaran. Inti dari pembelajaran semacam ini adalah agar siswa atau peserta didik dapat memahami hubungan antara materi yang satu dengan materi yang lain, yaitu hubungan antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lain. Implementasi pendidikan holistik dalam proses pembelajaran dapat dilakukan dengan cara melakukan pendekatan belajar siswa aktif yang langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan yang tujuannya adalah agar siswa atau peserta didik siap secara fisik dan mental untuk mencari informasi baru. Yang kedua adalah kegiatan inti, yaitu siswa melakukan eksplorasi dan juga elaborasi. Siswa memperoleh informasi baru bukan diberitahu atau bersumber dari guru, melainkan siswa mencari tahu dalam berbagai sumber belajar yang relevan. Siswa dapat memperoleh informasi baru tentang pengetahuan, yaitu dengan belajar mulai dari mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan juga mengevaluasi. Yang ketiga yaitu kegiatan penutup, yaitu berupa evaluasi formatif untuk mengukur daya serap siswa. Bagi siswa yang sudah tuntas atau dinyatakan lolos dapat melanjutkan atau mempelajari kompetensi berikutnya. Sedangkan siswa yang belum tuntas atau dinyatakan belum mencapai standar kompetensi perlu dilakukan remedial teaching terlebih dahulu sebelum melanjutkan kompetensi berikutnya. Sedangkan untuk mengimplementasi pendidikan holistik, karakteristik pendidik holistik yang harus diperhatikan antara lain adalah: yang pertama, pendidik holistik mengembangkan keragaman strategi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan siswa. Selanjutnya, pendidik holistik membantu siswa untuk mengembangkan segala potensinya. Pendidik holistik menyusun lingkungan pembelajaran yang dapat mengembangkan seluruh potensi siswa. Pendidik holistik juga mengimplementasikan strategi penilaian yang beragam. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 6. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.